Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada pembelajaran pada pertemuan ke-7, yang dimana kita di sini akan menempuh bab baru, ya, pada bab baru, yaitu bab ketiga. Silakan kalian buka bab ketiga tentang perawatan jenazah, takziah, dan ziarah kubur dalam Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kalian pelajari pada pertemuan ini dapat lebih kalian pahami dan lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini kalian dapat lebih cepat paham dan akan kalian bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Tentang persepsi pendahuluan pada pembelajaran kali ini, yaitu pada dasarnya kematian adalah hal pasti yang akan dialami oleh semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan yang namanya mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jika kematian terjadi, maka akan ada kewajiban bagi yang masih hidup. Kewajiban yang dimaksud dikenal dengan istilah perawatan jenazah. Jadi kita yang masih hidup, kita memiliki kewajiban, yaitu merawat jenazah. Dalam Islam, perawatan jenazah itu meliputi yang pertama memandikan, yang kedua mengafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan, atau 5M, 4M ya maksudnya. Jadi ingat 4M: memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Hal lain yang berkaitan dengan kematian adalah takziah dan ziarah kubur. Apa yang dimaksud dengan perawatan jenazah, takziah, dan ziarah kubur? Bagaimana ketentuannya dalam hal perawatan jenazah, takziah, dan ziarah kubur? Untuk memahaminya, simaklah materi berikut dengan seksama. Pada materi kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang perawatan jenazah dalam Islam. Nanti ini akan disambung oleh Pak Qurtubi. Nanti yang terakhir, nanti Pak Amin akan menjelaskan tentang takziah dan ziarah kubur. Nanti Pak Amin akan menjelaskan tentang takziah, yaitu berziarah ketika mendatangi kematian ketika sebelum dikuburkan. Kalau ziarah, mendatangi kematian setelah dikuburkan. Nanti akan menjadi ziarah. Nanti akan dijelaskan oleh guru-guru agama lainnya. Kita langsung saja. Silahkan bagi kalian yang punya LKS, buka halaman 27 ya. Sambil dengarkan, buka halaman 27. Bagi yang tidak punya, dengarkan video Bapak pada video ini, jangan di skip ya, agar kalian lebih paham. A. Perawatan jenazah dalam Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Kematian adalah sebuah kepastian, sebab dunia dan seisinya bersifat fana atau sementara. Artinya suatu saat akan hancur dan binasa. Demikian juga halnya dengan manusia, pasti akan mengalami kematian. Setiap manusia yang pasti akan menghadapi sakaratul maut. Tanda-tanda dari sakaratul maut berdasarkan kitab Fiqhun Nawazil karya Syekh Bakar Abu Zaid adalah terhentinya nafas, kedua
pelipisnya melemas, kemudian hidung menjadi lunak, kulit wajahnya menjadi lebih panjang, terpisahnya kedua telapak tangan dari kedua lengannya, kedua kakinya melemas dan terpisah dari kedua mata kaki, tubuhnya menjadi dingin dan perubahan bau pada tubuhnya. Itu ciri-ciri orang meninggal. Tanda-tanda sakaratul maut tersebut pasti dialami oleh orang yang akan mati. Yang mau meninggal, ciri-cirinya seperti itu sudah. Untuk itu ketika seseorang sedang berada dalam sakaratul maut, maka tugas kita sebagai saudara seiman sebagai berikut. Jadi kalau kalian sudah menemukan ciri-ciri yang tadi Bapak sebutkan, silahkan kalian artinya tuntun orang tersebut, entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu istri, ya, kalian tuntun untuk mengucapkan kata beliau itu adalah mentalkinkan, itu mengajak beliau untuk membaca la ilaha illallah, karena itu disebut dengan mentalkin, menuntun orang yang meninggal untuk membaca la ilaha illallah. Rasulullah pernah bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Tuntun, ya. Kamu memulai membacakan, nanti dia mengikuti. Kalau nggak bisa cepat-cepat, sedikit aja, la sedikit, ilaha, la dia ngikuti, la ilaha dia ngikuti lagi, ilaha, sampai dia mampu. Karena memang saat sakaratul maut untuk bicara aja pun pasti akan sulit, ya. Jadi dia mengucapkan dengan baik sampai akhir itu sungguh luar biasa. B. Mendoakannya dan berkata dengan perkataan yang baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, idza hadartumul marid aw al-mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, rawahu Muslim. Yang artinya, apabila kalian mendatangi orang sakit atau orang mati, maka janganlah berkata kecuali yang baik. Artinya jangan menyambati perkataan-perkataan yang buruk, mengingat-ingat masa lalu orang tersebut yang jelek-jelek, tapi ingatlah, katakanlah yang baik-baiknya saja. Karena sesungguhnya malaikat mengamini yang kalian ucapkan, ya. Saat itu malaikat akan mengamini semua apa yang dikatakan orang yang hadir ketika orang sakit. Jika kita telah mendapati saudara seiman tersebut telah meninggal dunia, maka tugas kita selanjutnya sebagai berikut. Yang pertama, menutup kedua matanya. Jadi kalau sudah meninggal, silakan ditutup matanya sampai benar-benar tertutup. Kalau sulit, silakan dorong sampai benar-benar tertutup. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar fala taqulu illa khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya ruh apabila telah dicabut akan diikuti oleh pandangan mata. Maka janganlah kalian berkata kecuali dengan perkataan yang baik, karena malaikat akan mengamini dari apa yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, setelah matanya ditutup, silahkan kalian menutup seluruh tubuhnya setelah dilepaskan dari pakaiannya yang semula agar tidak terbuka auratnya. Ingat ya, ini adalah pekerjaan nggak usah menunggu ulama datang, gak usah menunggu orang lain datang. Kalian sebagai anaknya, kalian sebagai orang tuanya, kalian sebagai suami atau istrinya, kalian yang berhak karena kalian muhrim dengan beliau, kalian yang menutup matanya, kalian yang menutupi tubuh beliau, mengganti pakaian beliau, ya. Malah kalian yang paling berhak sebagai muhrim beliau, termasuk nanti memandikan, karena yang paling berhak memandikan itu kalian. Walaupun kalian gak pernah memandikan orang tua kalian, walaupun nanti kalian gak pernah
mengganti pakaian orang tua kalian, tetapi kalau sudah meninggal, mau tidak mau kalian sebagai anak, kalian sebagai suami atau istri, kalian sebagai orang tua harus melakukan yang hal-hal seperti ini, ya. Jadi yang kedua adalah menutup seluruh tubuhnya setelah dilepaskan dari pakaian yang semula agar tidak terbuka auratnya. Jadi kalau memang sebelum meninggal itu auratnya terbuka, silakan ditutup, ya, dengan tapi atau dengan kain yang warna putih, silakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibarah, rawahu muttafaqun alaih. Artinya adalah ketika Rasulullah meninggal dunia, ditutup tubuhnya dengan burdah habirah atau pakaian selimut yang bergaris. Ya, jadi kalau ada pakaian selimut terus bergaris, itu bagus karena mengikuti sunnah Rasulullah. Karena sebagaimana Rasulullah itu diwafatkan. Yang ketiga, bersegeralah untuk mengurus jenazahnya, jangan diperlambat, ya. Menunggu ditangisi dulu, menunggu keluarga datang yang jauh, keluarga dari Australia misalnya, keluarga dari Amerika, menunggu mereka datang baru dikuburkan. Jangan terlalu lambat. Makin lama, yang kalian tahu yang namanya orang yang meninggal itu sama dengan makhluk lainnya yang telah meninggal, gimana? Pasti akan mengeluarkan bau busuk. Kan lebih baik pengurusan jenazah itu secepat-cepatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li jifati muslim an tuhbasa baina zahranai ahli, rawahu Abu Daud. Artinya, tidak pantas bagi mayat seorang muslim untuk ditahan di antara keluarganya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua tentang perawatan jenazah. Ingat tadi ada 4, ya. Pertama ada 4M. Pertama memandikan, kemudian mengafani, kemudian menyolatkan, dan yang terakhir menguburkan. Yang pertama yang akan kita bahas pada perawatan jenazah yaitu adalah memandikan, ya, memandikan jenazah. Kalau yang sebelumnya tadi itu baru persiapan setelah orang meninggal, ya, seperti ditutup mata, seperti menutup untuk sementara ditutup dengan kain dulu sebelum akan ditutup dengan kain kafan yang sebenarnya, karena dia jenazah ini akan dimandikan dulu, ya. Jadi kita sebagai keluarga minimal tahu yang di atas tadi tentang memandikan jenazah. Nanti kalian minta bantuan dengan orang yang ahli, tetapi ujung-ujungnya tetap kalian yang memandikan, ya. Mungkin minta bantuan orangnya nanti akan menutup dengan kain 4, ya. Dia akan mengarahkan basuh di sini, basuh di sini, basuh kepalanya, bahkan sampai ke daerah kemaluan-kemaluan kalian yang membasuhnya. Jadi kalian harus siap jika ada keluarga yang meninggal. Jika kalian yang paling tua, kalian yang paling dewasa, tentu kamu yang akan dipilih. Yang kedua, perawatan jenazah. Perawatan jenazah ada 4 tadi kan, memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Kita masuk yang pertama, memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan tubuh jenazah dari segala kotoran dan najis, ya. Walaupun jenazah sebelum meninggal mandi dulu, tetap, ya, jenazah ini harus dimandikan ulang dengan mandi yang sesuai dengan aturan, ya. Memandikan jenazah merupakan tata cara pengurusan jenazah yang pertama kali dilakukan sebelum pengurusan yang lain. Tidak semua jenazah boleh dimandikan dalam Islam. Yang hendak dimandikan harus memenuhi 3 syarat berikut. Jadi tidak semua, ya. Pertama, beragama Islam. Jadi kalau misalnya ada jenazah non muslim, kita yang mengurusnya tetangganya orang Islam, jangan memandikannya sesuai dengan aturan Islam. Mereka memiliki tata cara sendiri dalam agama mereka masing-masing. Jadi yang syarat pertama itu harus beragama Islam. Jika seseorang meninggal dalam keadaan murtad dari Islam, walaupun dia Islam, terus dia di akhir hidupnya ternyata dia kafir, dia pindah agama, ya, maka tidak berlakulah ketentuan penyelenggaraan jenazah menurut syariat Islam. Walaupun sebelumnya, walaupun misalnya 68 tahun dia berislam, tapi tahun ke-64 dia
kafir, dia keluar daripada Islam, maka dia tidak boleh dimandikan secara Islam atau dimandikan secara Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Ini terkait tentang seandainya kecelakaan, ya, tertabrak truk misalnya, naudzubillah ya, atau misalnya terjadi gempa bumi, atau terjadinya tsunami dan lain-lain bencana alam, maka minimal cari sampai bagian, walaupun bagian terkecil, entah tangan, entah itu kaki, entah itu wajah, entah itu kepala, ya, maka asalkan ada satu bagian tubuh itu maka boleh dimandikan, ya. Apalagi sebukuan awak, lebih baik lagi. Ketika memandikan jenazah tidak berarti harus jenazah yang utuh. Jika ada jenazah yang hanya ditemukan sebagian tubuhnya karena kecelakaan, maka tubuhnya sebagian tersebutlah yang harus dimandikan. Yang ketiga, syaratnya untuk orang tersebut boleh dimandikan adalah bukan mati syahid. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, akan tetapi langsung dikuburkan bersama dengan bajunya. Jadi orang yang mati syahid, mereka malah tahapan memandikan, tahapan mengafani itu dikurangi, langsung menyolatkan dan menguburkan, ya. Jadi khusus buat orang yang mati syahid, apa tadi, memandikan dan mengafani itu tidak usah dilaksanakan, langsung kepada disolatkan dan dikuburkan. Karena walaupun berdarah-darah, walaupun bentuknya tidak berbentuk lagi, itu akan menjadi saksi bahwa dia telah memperjuangkan agama Islam. Sebagai saksi dia adalah orang yang syahid, ya. Ketiga syarat di atas harus terpenuhi agar jenazah dapat dimandikan. Orang yang berhak memandikan jenazah itu adalah pertama suami. Kalau nggak ada suami, istri, ya. Pasti antara salah satu, ya. Kalau yang meninggal suami ya suami, kalau enggak istri, ya, atau kalau enggak ya muhrim. Muhrim tadi bisa orang tua, bapak atau ibu, atau keluarga, bisa itu anak. Kalau seandainya suami, istri, bapak, ibu nggak ada, akhirnya anak aja, anak boleh dengan keluarga dekat jenazah. Namun jika orang-orang yang dimaksud tidak ada juga, mungkin hidupnya sebatang kara, meninggal pun sebatang kara, atau tidak mampu memandikan jenazah, ya, entah dia itu lumpuh badannya nggak bisa digerakkan, dia sakit-sakitan, maka pelaksanakannya boleh diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya, seperti alim ulama, serta mengetahui tata cara memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah hendaknya berjenis kelamin yang sama. Kalau yang meninggal laki-laki, lebih baik yang memandikannya tadi laki-laki juga. Kalau perempuan, maka yang memandikannya juga perempuan. Jika jenazah berjenis kelamin laki-laki, yang memandikan hendaknya berjenis kelamin laki-laki, kecuali istri atau muhrimnya. Kecuali istri, ya, memang beda kelamin tapi dia istrinya, muhrimnya, maka boleh. Sebaliknya, jika jenazah berjenis kelamin perempuan, yang memandikannya hendaknya berjenis kelamin perempuan juga, kecuali suami atau muhrim. Adapun jenazah yang masih bayi atau anak-anak, maka yang memandikannya boleh siapapun asal mengetahui tata cara memandikan jenazah. Masih bayi, anak-anak itu kan mereka tidak memiliki organ vital yang tubuh berkembang, maka boleh saja misalnya bayi perempuan yang memandikan lelaki, atau bayi laki-laki yang memandikan perempuan, boleh. Kemudian sebelum memandikan jenazah perlu dipersiapkan alat-alat yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, tempat yang layak, yakni sebuah tempat yang tertutup sehingga jenazah terlindung dari banyak orang, sengatan matahari, dan hujan. Jadi gunakanlah tempat yang tertutup. Minimal tempatnya itu ada penutup di atasnya sehingga nggak panas atau nggak kena hujan. Ya, diberi tutup corong di atasnya. Yang kedua,
meja besar untuk meletakkan jenazah, kira-kira panjangnya sekitar 2 meter ya, seperti meja yang bisa digunakan untuk satu orang berabah ya, untuk satu orang berabah di atasnya, karena yang diletakkan di meja besar ini adalah untuk diletakkan jenazah yang jelas sesuai, kalau bisa lebih besar daripada tubuh jenazah itu, kira-kira 2 meter ya. Kalau tubuh kita rata-rata 1,5 ya, berarti ada lebihannya sekitar 0,5 meternya. Bak atau ember besar untuk menampung air, siapkan di sampingnya bak ember besar untuk menampung air. Yang keempat, tempat atau alas untuk memandikan jenazah. Jadi sediakan tempatnya sebelum meletakkan jenazah di atas meja tadi, diandaki lapik atau tapih kah ya, untuk memandikan jenazah. Kemudian wadah dan air secukupnya, kemudian sabun atau pembersih, kemudian kapur barus, dan yang terakhir adalah daun bidara. Nah, yang kelima, selang air ya, agar bisa menyemprot. Kemudian gayung, sikat halus, kain penyeka, dan spons ya, agar bisa membersihkan dengan air sabun. Yang keenam, kain tirai untuk menutupi jenazah dan handuk. Ini kain tirai ini maksudkan kalau seandainya yang ikut membersihkannya itu adalah orang-orang yang bukan muhrim. Orang-orang dari alim ulama akan menyuruh kita untuk membersihkan bagian-bagian tertentu, maka di atasnya ditutupi kain tirai ya, entah itu di belakang kita atau malah di atas jenazahnya itu ditutup kalau saat pembersihan bagian daerah alat kelamin, karena yang membersihkan itu adalah keluarga. Jadi saat ditutup mungkin orang yang lebih bisa, entah itu alim ulama, akan memberitahu bersihkan daerah sini, bersihkan daerah sini, maka kalian harus siap membersihkan daerah tersebut. Yang ketujuh, sabun, sampo, daun bidara ya, kapur barus, dan tusuk gigi. Nah, daun bidara dan kapur barus ini memang disunahkan, ada hadisnya, untuk penutup ya, untuk penutup saat membersihkan, memandikan jenazah. Penutupnya adalah dengan kapur barus atau daun bidara. Kemudian yang kedelapan, air suci dan mensucikan untuk memandikan jenazah dan berwudu, itu siapkan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian prakteknya, insyaallah kalian minta bantuan dengan orang yang ahli. Yang penting kalian tahu apa yang disediakan ya, apa-apa aja yang harus dibeli kalau seandainya orang tua kita atau saudara kita meninggal. Belilah apa yang tadi Bapak sebutkan semuanya. Nanti kalau sudah semuanya lengkap, kalian panggil alim ulama, nanti beliau bisa menggunakan alat-alat tersebut. Kemudian cara memandikan jenazah harus dilakukan sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti balai-balai atau ranjang dan di tempat yang sunyi dan tertutup. Jadi kalau ampar di lantai ya. Jadi meja tadi benar-benar tinggi, setinggi pinggang kita. Kalau bisa tingginya seperti itu. Yang kedua, mulailah memandikannya dengan membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, menyiapkan air secukupnya. Disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau suatu yang dapat menghilangkan daki seperti sabun. Yang dimana zaman Rasulullah nggak ada air sabun ya, yang ada daun bidara, maksudnya daun yang berbau wangi dicampur dengan air sehingga wangi airnya jadi harum ya. Kalau ingin mengikuti sunnah Rasul, gunakan juga daun bidara. Sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Nah, yang terakhir baru dicampur dengan air kapur barus yang warna putih itu ya. Nah, kemudian yang keempat,
jenazah diberi pakaian mandi yang tertutup aurat sejauh tidak menyulitkan orang yang memandikan. Jadi orang yang mau dikafani itu memang dibuatkan pakaian seperti ibaratnya itu cawatnya, kemudian daerah tubuh-tubuh tertentu ya memang diberikan pakaian tertutup aurat ya. Yang kelima, membersihkan semua najis yang ada di badannya jika memungkinkan. Kotoran yang ada di dalam perut itu dikeluarkan dengan cara menekan perutnya. Nah, jadi salah satunya yang dimaksud itu adalah buang air besar, buang air kecil. Buang air besar itu bisa dikeluarkan isinya dengan cara menekan perut ya. Jadi bahkan membersihkan dubur ya, bagian tempat kita biasanya buang air besar itu bisa dikeluarkan lebih lagi dengan cara menekan perut si mayit. Itu memang harus dibersihkan semuanya, kalau bisa sebersih-bersihnya, karena kalau tidak dibersihkan, kadang kalau sudah dikafani, kadang buang air besar itu akan keluar sendiri ya. Jadi supaya memang benar-benar bersih, setelah dikafani, setelah dimandikan itu memang harus dibersihkan sampai isi perutnya, kotoran yang ada di dalam perutnya itu memang harus benar-benar bersih. Kemudian yang keenam, kotoran yang ada pada kuku, jari tangan dan kaki dibersihkan. Nah, jadi seperti yang ada di dalam kuku itu memang dibersihkan, makanya ada sikat ya. Kalau ada tusuk gigi itu salah satunya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kuku. Nah, selanjutnya bersihkan mulut, gigi. Nah, kalau gigi makanya ada tadi tusuk gigi, dimana itu memang membersihkan bagian gigi-gigi termasuk kotoran yang ada di dalam gigi. Kemudian lubang di telinga dibersihkan kalau ada kotoran-kotoran. Hidung ya itu dibersihkan semua. Dubur ya itu salah satu tempat kita biasanya keluarnya buang air besar. Dan kubul ya itu adalah daerah kemaluan. Kemudian 7, menyiram tubuh jenazah dengan air secara merata hingga bersih. Nah, jadi kalau sudah tuntung dibersihkan seperti tadi, mulut, gigi, lubang di telinga, lubang hidung, dubur, kubul ya semuanya dibersihkan, baru dibersihkan sekali lagi, itu dibersihkan secara keseluruhan sampai merata. Yang kedelapan, setelah air merata ke seluruh tubuh, kemudian menyabuninya dan membersihkan rambut jenazah dengan sampo. Jadi salah satunya rambut kita itu dibersihkan ya, rambut mayit itu dibersihkan sampai bersih menggunakan sampo seperti kaliannya biasanya memakai sampo. Lakukan minimal 1 kali setelah najis-najisnya dapat dihilangkan. Kemudian disunahkan juga melakukannya 3 kali, 5 kali atau dengan bilangan ganjil. Kalau sudah memakai sekali membersihkan, kalau ingin 2 kali atau artinya harus diganjilkan, maksudnya diganjilkan ke nomor ketiga kali atau 5 kali atau berikutnya. Yang penting disunahkan itu ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, mencintai yang ganjil-ganjil. Allah itu satu kan, ganjil, mencintai yang ganjil-ganjil. Dalam menyiramkan air, maka harus mendahulukan anggota badan sebelah kanan dan anggota wudhu. Jadi utamakan sebelah kanan. Setelah dibersihkan tadi, menyiram airnya kalau bisa dibasuh sebelah kanan. Anggota wudhu apa? Wajah, tangan, ya, kepala, telinga, sampai ke kaki. Dahulukan itu dulu, kemudian sisanya ke bagian tubuh. Jadi seperti kita mewudukan jenazah. Nah, kemudian yang ke-10, meratakan air ke seluruh badan jenazah sampai bersih. Terakhir, siram dengan air yang dicampur kapur barus. Bahkan itu disunahkan paling tidak 7 kali dibersihkan, 7 kali disiram, yang dimana terakhirnya itu dicampur dengan air yang dicampur dengan kapur barus.
Dan yang benar-benar yang terakhir kalinya setelah dibersihkan dengan kapur barus, artinya jangan dalam keadaan putih-putih karena masih bercampur dengan kapur barus. Yang terakhir kalinya setelah dimandikan tadi itu sudah selesai mandi, baru diwudukan jenazahnya secara tertib. Seperti apa? Mengusap kepala, mengusap tangan kanan kiri, ya. Kemudian dahi, bagian kepala, telinga sampai ke kaki sesuai dengan biasanya kalian berwudu. Kalian mewudukan jenazah. Dan yang terakhir adalah jenazah dikeringkan pakai handuk atau alat pengering lain. Itu dikeringkan seperti biasanya, seluruh tubuhnya dilap dengan handuk atau lap dan lain-lain. Nah, mungkin itu. Untuk lebih lengkapnya silakan kalian lihat di atas ini ada rekomendasi video. Silakan kalian tonton, ini praktek memandikan jenazah. Silakan kalian tonton agar kalian lebih paham. Bapak cuma menjelaskan rukunnya saja. Lebih lengkapnya lihat pada link di atas ini. Selain itu juga mungkin tentang mengafani jenazah mungkin Bapak cukupkan, nanti akan disambung oleh Bapak Muhammad Qurtubi MPDI, yang dimana beliau nanti akan menyambung materi Bapak tentang mengafani jenazah. Nanti akan disambung lagi oleh Pak Amin. Seperti biasa, terakhir silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di bawah ini, ya. Tulis di buku tulis, dan seperti biasa kalian absen nama, kelas, dan sebut kata hadir pada kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin bertanya tentang bagaimana cara mengafani jenazah atau bagaimana menghadapi orang yang dalam sakaratul maut, silakan kalian tanyakan pada kolom komentar, nanti akan Bapak balas. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.